Halo sahabat tani sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki, serta kita senantiasa diberi umur yang barokah. Amin. Berkebun semangka adalah pekerjaan yang cukup rumit sahabat, dan cukup menguras pikiran juga. Karena meski usia tanaman hanya berlangsung 2 hingga 3 bulan saja, namun sejak hari pertama tanam hingga 50 hari setelah tanam, setiap harinya selalu ada pekerjaan yang harus ditangani dengan tepat tanpa mengulur waktu sedikit pun. Artinya, petani semangka harus benar-benar disiplin guna mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain rumit, berkebun semangka juga membutuhkan biaya yang cukup menguras kantong sahabat. Karena pada umumnya, tanaman semangka lebih banyak membutuhkan pupuk serta pestisida. Dan juga tanaman semangka membutuhkan beberapa tenaga kerja guna mengoptimalkan perawatan. Hal inilah yang membuat perbedaan antara tanaman semangka dengan tanaman konvensional pada umumnya. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang modal atau biaya yang harus dikeluarkan dalam berkebun semangka dengan luas lahan 1 hektar. Namun sebelum lebih lanjut, mohon tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya ya, sehingga sahabat tani tidak ketinggalan informasi penting seputar pertanian. Jika sudah, terima kasih. Untuk pembahasan modal di video kali ini, agar lebih mudah dipahami, saya membuat perumpamaan sahabat, di mana pemilik tanaman sama sekali tidak berkecimpung dalam melakukan pekerjaan fisik. Artinya, pemilik tanaman hanya mengontrol dan pasrah kepada beberapa karyawan yang dipercayainya. Dalam 1 hektar, biasanya saya menggunakan 4 orang karyawan tetap, 1 orang sebagai karyawan primer yang bertanggung jawab penuh dalam setiap pekerjaan, dan 3 orang lainnya sebagai karyawan sekunder. Dan mengenai gaji pokok karyawan primer hanya berkisar Rp2.500.000, dan itu pun dibayar setelah panen sahabat. Memang sih terbilang kecil, namun terkadang ketika hasil panen cukup memuaskan, gaji bonus kerap kali melampaui gaji pokok. Dan untuk gaji karyawan sekunder, masing-masing dibayar Rp25.000 per 4 jamnya. Namun semisal kerja sehari penuh, maka akan mendapatkan upah sebesar Rp75.000. Kemudian, ketika hasil panen cukup memuaskan dan terbilang sukses, biasanya saya memberi upah bonus sebesar 15% kepada semua karyawan. Dengan rincian, 7% saya berikan kepada seorang karyawan primer dan 8% lainnya saya berikan kepada 3 orang karyawan sekunder. Misal, laba panen mencapai 30 juta sahabat, maka karyawan primer mendapatkan bonus sebesar Rp2.100.000. Dan 3 orang karyawan sekunder akan mendapatkan bonus sebesar Rp2.400.000. Artinya, karyawan sekunder masing-masing mendapatkan bonus Rp800.000. Selanjutnya, dalam berkebun semangka, umumnya ada 2 waktu pekerjaan sahabat, yakni pekerjaan pratanam yang berlangsung selama 7 hari dan pasca tanam atau sesudah tanam. Nah, pekerjaan sebelum tanam di sini artinya di mana karyawan harus melakukan aktivitas pengolahan lahan yang meliputi beberapa proses seperti penyemprotan herbisida, pembajakan lahan, pembuatan gulutan, dan persiapan penyemaian. Untuk penyemprotan herbisida atau pembersihan lahan,
Dalam 1 hektar saya menghabiskan 2 liter Roundup sahabat, dan menggunakan 6 orang pekerja. 2 pekerja diantaranya melakukan penyemprotan gulma dan 4 pekerja lainnya membersihkan golor tanaman juga sisa plastik mulsa yang sudah tidak terpakai lagi. Untuk biaya yang harus saya keluarkan yakni sekitar Rp800.000 dengan rincian Rp200.000 untuk pembelian herbisida dan Rp600.000 untuk membayar ongkos karyawan, karena pembersihan lahan 1 hektar cukup menyita waktu. Dan untuk pembajakan lahan, saya menggunakan mesin rotari atau mesin traktor sahabat. Dalam 1 hektar, biasanya saya mengeluarkan biaya sekitar Rp1.300.000. Kemudian untuk pembuatan gulutan atau bedengan, biasanya saya menggunakan jasa tenaga kerja yang berjumlah 7 orang pekerja sahabat. Dan di waktu yang bersamaan pula, 7 orang pekerja tersebut selain membuat gulutan atau bedengan, juga melakukan pemasangan mulsa bening. Artinya, 2 pekerjaan dilakukan dalam 1 waktu. Untuk biaya yang saya keluarkan biasanya sebesar Rp2.400.000 dengan rincian Rp1.300.000 untuk pembelian plastik mulsa dan Rp1.100.000 untuk pembayaran ongkos 7 orang pekerja. Kemudian yang terakhir, proses penyemaian benih sahabat. Seperti yang sudah saya bahas di video kemarin, bahwasanya dalam 1 hektar saya membutuhkan benih sebanyak 32 pak atau sekitar 11.500 benih. Dan juga saya membutuhkan media jadi sebanyak 22.000 polybag mini. Dalam hal ini untuk menyingkat waktu, proses penyemaian biasanya dilakukan dengan 8 orang pekerja, sehingga biaya yang harus saya keluarkan cukup lumayan besar, yakni Rp8.516.000 dengan rincian Rp7.040.000 untuk pembelian benih, Rp200.000 untuk ongkos karyawan, dan Rp1.276.000 untuk pembelian media tanam. Nominal tersebut sudah termasuk biaya capar atau biaya benih berkecambah. Sampai sini sahabat paham ya? Lalu kemudian mari kita hitung sahabat. Jumlah total keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan selama proses pratanam dilakukan sebesar Rp13.016.000. Ingat sahabat, ini adalah biaya pratanam atau sebelum tanam dilakukan. Jadi, biaya yang harus dipersiapkan oleh petani semangka sewaktu proses pratanam dilakukan adalah kurang lebih sekitar Rp13 juta. Angka yang cukup lumayan tinggi, mengingat pekerjaan yang hanya berlangsung selama 6 hingga 7 hari saja. Dan juga, nominal tersebut belum termasuk poin-poin penting lainnya, seperti pembelian pupuk, pembelian pestisida, biaya sewa lahan, dan lain-lain, yang insya Allah akan saya bahas di part 2 ya. Ditunggu sahabat, tonton dan pantengin terus channel ini, oke? Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe, sehingga saya akan merasa senang dan lebih semangat lagi untuk memberikan info-info penting seputar dunia pertanian. Semoga pertemuan kali ini cukup menghibur dan menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya sahabat. Salam Lahan Elit.